la'allakum turhamun. Hanya saja siapapun yang ingin diberi label al-mu'minun, ingat al-mu'minun ya, karena al-hujurat dimulai dari alladzina amanu ya. Sekarang berubah menjadi al-mu'minun, naik pangkat. Atau begini deh mudahnya, siapa yang pengen dinyatakan keimanannya meningkat, nah itu gitu, maka indikatornya gampang, yaitu menganggap sesama mukmin itu ikhwatun. Ada beda antara ikhwatun dengan varian kalau lagi ngomong ikhwan fil Islam. Ikhwan itu saudara sekelompok, kelompok muslim, maka ikhwan fil Islam. Ikhwan tidak digunakan untuk menunjukkan kelompok, tapi ikhwah pakai tamar butoh itu adalah saudara seketurunan ya. Berarti ada saudara seketurunan, ada saudara sekelompok. Nah, ikhwatun itu saudara seketurunan. Itu konsep. Ini menggarisbawahi, kalau kamu itu merasa atau ingin disebut level alladzina amanu, mencapai al-mu'minun, ingat-ingat dulu ya, ada beda antara alladzina amanu, ada beda dengan al-mu'minun. Nih sekarang kalau pegang sertifikat al-mu'minun, detik ini mati pasti masuk surga ya. Tapi kalau alladzina amanu, lika-liku jalan, mungkin dihisab dulu, apes-apesnya mampir dulu dong ya ke neraka, padahal pegang tiket alladzina amanu. Tapi naudzubillah min dzalik, rasanya kalau sudah alladzina amanu pasti masuk surga ya. Nah yang kita bicarakan adalah nggak ribet masuk surga, namanya al-mu'min. Cirinya, indikatornya adalah merasa friendly, merasa saudara, merasa brotherhood dengan sesama mukmin, merasa satu keturunan. Bahkan dalam tahap-tahap tertentu muamalah gak jalan gitu. Lebih banyak mubasyarah, misalnya harus utang-utangan aja, tahun aja tahun, sampai sebegitunya. Ini Allah yang ceritakan, innamal mu'minuna ikhwatun, jadilah kalian itu satu seketurunan menghadapi orang-orang yang satu level keimanannya dengan kita. Fa aslihu baina akhwaikum, maka aslihu apa itu? Perbaiki. Kenapa diperbaiki? Karena mungkin rusak, serba mungkin, warnanya uang kan. Selalu ada seleknya, walaupun pada mukminnya, walaupun itu sahabat Nabi, tetapi keimanan itulah yang mengantarkan selalu aslihu, diperbaiki lagi. Setiap kali memperbaiki hubungan sudah pahala lagi. Jadi ciri khasnya orang yang sudah levelnya dari alladzina amanu kal mu'minun itu boleh jadi rusak hubungan tapi nggak lama ya, segera aslihu. Bukan berarti nggak bisa kita ngomong begini, sini pada orang mukmin ini cekcok, boleh jadi cekcok, cuma hebatnya nih ya, cekcoknya sesama mukmin nggak sama dengan alladzina amanu. Alladzina amanu butuh wasit, kita mau nggak? Karena wasitnya adalah Allah. Kan tadi kan yang kemarin itu fa aslihu ayu damaikan.
bil adli wa aqsitu. Nah ini mau dua-duanya sama-sama warasnya, waras ya, kepada cinta Nabi. Wattaqullah, dan takutlah pada Allah. Sampai di situ dulu, titik. Coba siapa yang bisa mengembangkan konsep dari innamal mu'minuna ikhwatun sampai dengan wattaqullah yang mendekati benar? Jawabannya saya pesankan baca dilebihi. Ya. Bandingkan dengan ayat 13, lihat 13-nya. Sama-sama wattaqullah, bukan bandingkan. Susun juga dengan bantuan ayat 13. Boleh yang tua dulu, boleh yang jawab. Baru stok lama. Ayo, siapa yang bisa mengembangkan konsep sepenggalan kalimat? Atau makanya lah ujuk-ujuk wattaqullah kelipik kuning. Dan nanti disimpan, kita jawab di ayat 13. Nah, pertanyaannya, kesempatan menjawab masih dibuka sampai ayat 13. Kita lewat dulu. La'allakum turhamun. Nah, la'alla itu artinya memenawi. Yang menjadi masalah yang ngomong memenawi bukan Bu Ima, Allah, sehingga nilai kepastiannya 100%. Kalau kita yang ngomong memenawi paling 10%, itu positif. Lebih banyak meleset minus 10%, minus 20, ada yang meleset sama sekali. Nah ini 100% memenawi durham, berarti kita ganti pasti kalian akan dirahmati oleh Allah, yaitu rahmat dalam pergaulan sesama manusia. Nah kita balik konstruksi berpikirnya. Kalau kita ingin hidup di tengah-tengah masyarakat dengan bertabur rahmat dari Allah, maka bangunlah konsep bergaul dalam konteks keimanan. Itu kalau kita balik ya berpikirnya. Kita lewat aja dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, sekarang turun lagi, sudah al-mu'minun, turun lagi ke alladzina amanu. Berarti apanya? Jangan-jangan kalian gak mampu ya menjadi al-mu'minun, atau belum? Oke, kata Allah, sekarang step by step, tahapan-tahapannya itu akan bisa tercapai al-mu'minun kalau indikator-indikator, kriteria-kriteria berikut terpenuhi. Apa saja itu? Yaitu ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Hei, siapapun yang mengaku telah beriman, kalian pengen naik imannya sampai al-mu'minun, maka ikuti treatment berikut. Satu, la yashar biqaumin, mana itu? La yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Jangan terlalu a priori membenci dalam
tax hater apa ya, membenci yang berlebihan itu apa ya? Amit-amit apa ya? Pokoknya membenci yang amit-amit dilayas. Karena boleh jadi sebetulnya orang yang kita benci adalah bagian dari kebutuhan kita menyempurnakan hidup. Mungkin dia tukang ledeng, mungkin tukang benerin genteng. Yang jelas ada kebutuhan kita dan hidup kita lengkap terhadap orang-orang yang kita benci. Artinya dapat dipastikan oleh Allah kita nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri. Kita butuh semua orang tanpa terkecuali. Setidaknya apa? Rasa aman. Begitu ada 10 yang kita benci, kita punya 10 orang yang kita nggak aman lagi. Berarti kita kan menyiksa diri. Ada orang bertanya, Ustaz, kelipis kudu ada sing sugih, kudu ada sing miskin. Lah ganti galam sekali sugih, lalu sing tukang ngeban dari genteng sabar. Tukang mijet, tukang ngerok, tukang ngurut, bahkan tukang metani sulit. Orang kaya butuh tukang metani, tukang ngedidisi. Maka orang miskin metani, orang kaya wajib ngupahi. Terus jadi sekarang kita membenci banyak orang, maka sebanyak itu kita kehilangan kelengkapan hidup. Tuh ya. Oleh karena itu, perhatikan dengan baik-baik. Begitu wala talmizu, itu unik. Ketika la yashor pakai apa itu? Enggak, kalau nafi apa nahi? Begitu masuklah talmizu, bisa dirasakan nggak bahasanya? Saya ngomong kah hendak ngomong pontang menawi orang makono, bentuknya larangan atau harapan? Harap. Tapi beberapa orang pontang datang ke rumah saya dan menghadap saya, ke ya rumah aja makono, sudah larangan. Layashor bentuknya kata ganti ketiga, sehingga tidak begitu ditekan karena nggak perlu dilarang membenci, cukup Allah menyadarkan kalian butuh orang lain. Ya, itu bentuknya. Karena kalau dilarang namanya kita dianggap orang nggak paham. Tapi begitu masuk wala talmizu anfusakum, sudah antum. Wala tanabazu, sudah antum. Sedangkan la yashor itu qaumun. Biasa diartikan hendaknya, ya kan, biasanya kan, hendaknya tidak. Sedangkan wala talmizu dan janganlah kalian, sudah beda perasaan bahasa. Hendaknya dengan janganlah itu beda. Wala talmizu anfusakum. Talmizu apa artinya? Mencela. Apa itu kok? Janganlah kalian mencela diri sendiri, primen ya. Saling mencela satu sama lain. Kok saling mau sini yang bukan musyarakah beda nanti. Lah saling sing endi? Diri sendiri itu maksudnya sesama muslim itu seperti diri sendiri gitu maksudnya. Oh, itu mentafsir. Iya, saling maksudnya. Saya bingung salingnya dari mana karena wazan tasrifnya bukan musyarakah bainasnin atau bainal akhor, nggak ketemu.
Sekarang maaf, saya ngomong ke Parian, Rabi Parian itu kayak saking ibadah. Apa yang dilakukan Parian? Kayak Rabi saking ibadah. Gara-gara saya ngomong tentang Rabi Parian, terbukalah pintu, ada orang yang menyakiti hati istri saya. Siapa yang bikin ulang? Siapa yang bikin ulang? Itulah yang disebut talmizu anfusakum. Jadi siapa menebar angin menuai badai. Itu yang dimaksud mencela diri sendiri. Maka kata Nabi, jangan kau hina patung-patung itu. Nanti giliran waktu lain memuja patung, hina Tuhan kita. Sama talmizu anfusakum. Jangan kau hina Tuhan-Tuhan mereka. Pada giliran waktu lain Tuhan kita dihina mereka. Siapa yang menyebabkan Tuhan kita dihina? Siapa? Kita. Karena kita menghina Tuhan mereka. Itu yang dimaksud dengan talmizu anfusakum. Talmizu anfusakum itu istilah. Janganlah mencela orang lain yang menyebabkan orang lain mencela kita. Balik. Dia seperti cermin berbalik arah. Sering nggak tukaran jadi mekono? Aja mekono kesakitnya, itu namanya talmizu anfusakum. Tapi kalau orang diberi nasihat ngebales, itu orang blow on itu. Salat sih, sohor sih kayak salat beseran, itu mah bukan talmizu deh, wong beleguk. Saking beleguk. Wala tanabazu bil alqab. Nah, biasanya wallahu alam bisawab ini. Biasanya ustaz mengandaikan memanggil si pincang. Kebenaran pincang. Pincang serai, kebenaran pincang. Nah itu sudah masuk kan tanabazu bil alqab. Saya melihat dokumen ada orang, karena ini kan begini, wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Jangan ditugel. Jangan ditugel apa? Jangan dipenggal. Kita baca dulu bi'sal ismunya. Kadang-kadang ada orang bertobat, merehabilitasi diri, sebelumnya adalah pezina. Ya Allah, mengalahkan kita yang gak pernah zina, ke masjid, sedekah. Tapi apa kata Parian? Matwadun. Itu yang disebut dengan wala tanabazu bil alqab. Itu. Kenapa bi'sal ismul fusuq ba'dal iman? Padahal ba'dal iman wis tobat. Paham belum nih? Iya. Coba baca dulu bi'sal ismu al fusuq ba'dal iman. Ini kita coba sampaikan dengan cara Ustaz dulu sering bikin ini ya, contoh ya. Saya nggak punya maksud merendahkan ilmunya Kiai dulu. Seburuk-buruk sebutan label adalah al-fusuku, titel jelek padahal ba'dal iman, sudah tobat dan beramal soleh. Seburuk-buruk label yang kita berikan kepada orang adalah label jelek, citra buruk, padahal sudah beriman, rajin ke masjid, sedekah, mantan koruptor. Koruptor, itu yang disebut wala tanabazu
bil alqa. Jadi tidak sesederhana pincang seku, tetapi mengayomi orang-orang yang lagi berjuang merehabilitasi hidupnya, meraih ampunan Allah, meraih rahmat Allah. Jangan patahkan mereka. Itu kelompok-kelompok rentan, mudah patah, diwadani baik, lesir begini pencuri, nggak boleh. Itu yang dimaksud dengan wala tanabazu bil alqab. Sulit ya. Ngomongnya nembak nih kayak orang baik. Nah, pada baik. Pada baik. Itu bahasa lebih halus dan menusuk kalbu. Kayak orang baik. Ini penting karena ini kejadian empirik dari dulu sampai sekarang, terutama di mikro rumah tangga. Rabi aja nggak suhur sih kayak orang baik. Padahal mah yang buruk suaminya, dia ngambil istrinya di diskotik. Oh iya, membalik. Itu curhat itu. Kita ini dulu, Nurul Zati itu. Ini kan rada keluar dari kebiasaan. Apakah tidak sama dengan ngewadani wong lepi taksir? Nggak sama. Terlalu simpel. Ini adalah kasih sayang orang mukmin, mendorong orang-orang mantan pendosa, ayo bersama-sama meraih surga. Lebih tinggi nilainya wala tanabazu bil alqab. Itu bukan soal kayak bocah wewadanan pitak, bukan. Itu mah kacang yang kita perbaiki ya. Wa man lam yatub, dan terhadap orang-orang yang belum banggal iman, tukang zina durung zina tobat baik, koruptor durung tobat baik, faulaika humud dolimun. Maka nih, faulaika humud dolimun, apa artinya tuh? Orang yang mendolimi diri sendiri. Kenapa mendolimi diri sendiri? Gara-gara tidak tobat kita boleh ngomong koruptor, boleh ngomong fasik, boleh, bahkan setengah wajib kalau kita niat ngomong supaya dia segera bertobat. Nah, kita ulangi lagi. Soal tobatnya kan nggak ketahuan. Kan tadi beramal soleh. Kalau yang nggak tahu mah kita soal iman kali. Iman tuh di hati. Soal takwa, at-takwa hauna. Itu nih. Mana tadi ujungnya? Saya berusaha pelan-pelan ya. Kita ulangi nih. Ada orang sudah tobat dan kita husnudzon tobat itu diterima, kita ketahui hasilnya nanti di akhirat, tampak dalam akhlak setelah tobat itu. Akhlaknya berubah, ya Allah berubah. Begini tiap bengi ngeluyur. Sekarang kalau ngeluyur cuma ke masjid. Bahkan dikeluarkan mobil, motor dikeluarkan disedekahkan untuk masjid. Makhluk kita kalah dengan mereka. Maka jangan diwadani maning. Tetapi wa man lam yatub, orang-orang yang ternyata PW, tetap zina, tetap koruptor, faulaika humud dolimun. Mereka memang orang-orang yang senang menganiaya diri karena mengizinkan orang lain ngewadani. Itu tanda petik boleh, wajib ngewadani. Maka kata Nabi, jangan kau bilang orang baik kalau ada orang fasik. Artinya apa? Bilang orang fasik, fasik Setengah wajib. lain dia kan. Jangan kau bilang orang baik, berarti bilanglah fasik. Yang kebalikannya kita khair iya. Bunuh diri kok karena amplop ya Ustaz. Iya, khair amplop. Jadi jiwa kok.
Kalau jadi Gibah mah kalau nggak ada orangnya. Iya. Kan nanti kita masih bagus punya itu bang. Ustaz, itu kan yang jelek kepada yang baik. Sekarang yang dibalik, bukan Pak Kiai, saya cuma arane mana? Dulu Pak Kiai dia, Ustaz. Sekarang ini kelakuannya Aneh. aneh, gimana? Ya wajar pak. Bukan masuk di baik. Ini mah kita menyebut karena jadi gini. Inti poin wala tanah baju itu adalah doa, support, motivasi kita kepada orang-orang yang ingin meraih surga, mantan pendosa. Ayo mereka malah, ayo kita berbunga, dikirim kolak segala, kita kirim hadiah, kita perhatikan keluarganya, jangan dicap jelek lagi. Tapi kalau orang yang bandel tidak mau tobat, kita ingin dia bertobat kan, maka wadani baik. Mewadani bukan gibah, karena kita ingin dia seperti yang sudah bertobat. Itu bedanya. Kita memang gak ada urusan nyawa nafsu. Apa nggak lebih baik didoakan saja, nggak usah mewadani. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Lebih baik lagi diajak ngaji ke Al-Isra. Ini mah contoh tentang kenapa dia disebut adoluma. Mengenai diri artinya Allah memungkinkan. Maksudnya gini nih, hei orang fasik, jangan marah kalau ada orang mukmin ngewadani, mau salah ibadah nih, ya mengkodolimi diri sendiri maksudnya. Kita teruskan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minad dhanni inna ba'da dhanni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'd ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah. Ketemu wattaqullah, siap-siap menjawabnya. Innallaha tawwabur rahim. Yang pertama, untuk bisa ia ingin meningkatkan derajat dari alladzina amanu kal mu'minun, treatmentnya adalah jangan mengejek orang, keduli-duli padahal sebetulnya kita butuh. Maka bentuknya bukan kita mengejek, peliharalah hubungan baik dengan semua orang. Itu titik pesan. Yang kedua, motivasi orang yang sudah bertobat, sambung rasa sebagai pecinta surga. Itu titik poinnya. Yang ketiga sekarang, ijtanibu katsiran minad dhanni, jauhilah terlalu banyak buruk sangka.
kalau sedikit boleh, karena nggak bisa dihindari. Sahabat Umar bin Khattab apa siapa saya lupa ya, nanti dicari riwayatnya itu, curhat pada Nabi, Lur, kadang-kadang timbul ya pikiran jelek. Oh bagus tuh, bagus, itulah iman. Memang sulit kadang-kadang begini ya Allah, salah tawan bengi urip makan ini bahaya. Itu sudah bagian dari don yang tidak boleh setitik-setitik suudon, setitik-setitik suudon ya setitik doang. Jika gitu kan berarti Pak yang tidak taktis-taktisan saya. Kenapa tidak boleh suudon? Ayo. Kita tidak bisa memastikan hati orang. Ada tidak yang bisa mengembangkan dalam pemikiran yang simpel, konsepnya simpel, dari ijtanibu sampai fakaritumu. Simpel itu. Ya, dalamnya laut bisa kita tebak hati orang siapa tahu. Nah itu paribahasa. Paribahasa. Kita tidak baik. Pangkal rusaknya hubungan sesama mukmin adalah don. Semua dimulai dari don, titik. Sekarang saya bantu dengan ilustrasi. Ini kadang-kadang tempat-tempat kajian nggak kesini sih jalannya sih. Mudah-mudahan bisa diperbaiki. Saya menuduh Bakasan Pariana Pak Iman, menuduh Pak Iman kekayaan duit Rabi Mani. Itu masih kayanya. Wala tajassasu, gara-gara saya seudon maka timbullah tajassas. Kayaknya bener. Coba cari tahu. Gara-gara inisiatornya saya. Kayaknya omongan Pak Manar kan benar. Ya, saya bener omong saya. Ngomong baik. Yaktab artinya apa yaktab? Wala yaktab. Wala yaktab akhirnya menggunjing. Tajassas mau mencari kesalahannya. Coba benarkah itu Pak Iman? Digelati kesalahan. Yang termasuk kesalahan itu adalah tingkah apesnya. Akhirnya jadi semua dimulai dari kesalahan saya, yaitu sudon. Maka kata Rasulullah, kamu sudon pangan derek aja kan itu. Jadi sebetulnya sudon itu sangat mungkin yang menjadi masalah ngajak uang pangan derek. Akhirnya karena saya ngajak ngomong parian, kita mau kepikiran Pak Iman, kayaknya duit Rabi mah nih. Maka tajassas gegelati kesalahan. Pamanar kayaknya iya. Coba gue tak takon batu lihat sing ngedelok. Akhirnya ya tak. Bah, Pak Iman nyuruh apa-apa. Karakter asal sing dibunuh karakternya. Maka kata Allah, tega tah kamu makan bangkai saudara kamu karena Pak Iman tidak diberi hak membela diri. In absentia. Maksudnya itu. Sekarang zaman medsos lebih parah lagi. Tapi dulu zaman sahabat sudah kayak kon. Sekarang lebih canggih lagi membunuh karakter orang. Wah, ini kebetulan tidak main medsos. Jangankan main medsos, Android gak punya.
HP-nya HP jadul kan, sehingga nggak tahu apa-apa. Tapi di medsos kami ngomongin Pak Iman, katanya tagar cuitan Ustadz Manar, cuitan ciutan, cuitan apa ciutan? Cuitan. Manuk jen. Oh ya ciut, cuitan. Ocehan. Hari ciut mana wong wadon pengen ngarep sekul. Ciut ciut. Balik. Keras. Senyekek jangan bengen. Berarti kelompok tuir. Wattaqullah. Nah ini yang dimaksud. Ujung-ujungnya wattaqullah. Innallaha tawwabur rahim. Indah banget penutup ayatnya, indah. Siapa yang tidak pernah suudon? Tidak ada. Pertanyaan kedua, siapa yang suudonnya tidak pernah menimbulkan gosip? Tidak ada kan? Setidaknya ngomongin Rabi kan? Yang kedua. Yang ketiga, siapa yang gara-gara suudon kita tidak pernah menimbulkan pembulian karakter asasi, pembulian karakter? Pasti pernah. Sangat mungkin semuanya. Tapi lihatlah, innallaha tawwabun. Ayo balik Allah. Baik, bukan bertobat nih. Ayo bukan maghfirah. Ayo balik. Kembali kepada Allah bahwa kalian punya orang tua. Yang sana punya orang tua. Pada seketurunan. Itu disebut ikhwatun. Balik. Ditutup lagi oleh Allah Rahimun. Nah masa lalu kelam itu nanti akan ditutup airnya oleh Allah. Itu rahmat Allah ya. Kita lanjut lagi supaya sampai ayat 13. Ya Yohanes, sekarang sudah tidak bicara mukmin lagi, bicara universal untuk semua manusia apapun agamanya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kalian diciptakan dari jejorangan ini lanang wadon bapak ibu kita. Maka jadilah janin, jadilah kita punya orang tua. Itu satu tafsir. Tafsir yang lain mengatakan kalian dibikin dengan jenis kelamin berbeda-beda. Ya silakan pilih yang mana, sama aja. Saya pilih yang pertama. Wa ja'alnakum syu'uban. Kalian juga dibuat berkelompok-kelompok. Ada kelompok Indonesia, Asia, ada Eropa berdasarkan satuan benua, bukan nation, bukan bangsa. Karena istilah bangsa itu istilah baru. Di zaman sahabat belum ada nation. Yang ada syu'ub, kelompok. Ada kelompok al-a'raf, pegunungan. Ada kelompok daratan, orang perkotaan. Wa qabaila, dan kembali ke induknya, suku-suku, kabilah, suku-sukunya, suku Sunda, suku Jawa, Batak, Bali, ya macam-macam sukunya. Itu adalah lita'arofu. Apa dia kalau dasar perkawinan biasanya? Ta'aruf ya. Nah, mudah-mudahan saya bisa membantu memperbaiki. Lita'arofu itu bukan gul.
Lita'arafu itu identifikasi, sehingga kita punya titik temu bahwa saya tidak punya keahlian bangunan, dia punya keahlian bangunan, maka klik. Jadi lita'arafu itu adalah yang salahnya dipinjam buat rumah tangga ini ya. Lita'arafu itu bukan konsep rumah tangga. Lita'arafu itu saling mengidentifikasi bagaimana caranya bekerja sama. Saya punya uang, dia punya tenaga. Itu lita'arafu. Jadi sengaja dibuat Allah berbeda-beda sehingga saling melengkapi diri. Itu namanya lita'arafu. Kalau nggak berbeda-beda, gak tiga orang bisa melengkapi diri. Kenapa? Karena di kita diciptakan dalam fakta kurang, tidak bisa lengkap. Kalau yang lengkap itu namanya agnia, tidak butuh lagi, dan itu Allah independen. Nah kita mah nggak independen, butuh, maka dibuat berbeda-beda. Lita'arafu, untuk bisa saling melengkapi. Bukan untuk rumah tangga, untuk bermasyarakat. Kalau ada orang gagal bertetangga, gagal mengidentifikasi kekurangan dirinya, bukan gagal mengidentifikasi kelebihan orang lain. Berarti apa masalahnya? Diam-diam dia pengen jadi Tuhan. Karena hanya Allah yang independen. Agnia tidak butuh lagi. Mustahil be, ada orang gak butuh orang lain itu mustahil. Wong curhat pengen ketemu, kan gak mungkin curhat yang tembok. Ada yang ngomong sing paling enak nembang di kamar mandi, bohong. Paling enak nembang di rumah makan uang. Sebab kalau nyanyi tidak didengar orang, eksistensinya hilang. Hah? Malu. Nah berarti dia punya eksistensi di bidang yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Saya lupa tadi. Challenge yang tadi itu bukan wattaqullah, di situ jauh. Nah sekarang boleh dijawab. Pertanyaan tadi sekarang boleh dijawab. Kita di ujung inna, ini ujungnya nih. Ini ujung pokok pikiran kedua dari Al-Hujurat. Apa yang bisa dijelaskan oleh bapak-bapak ibu-ibu dengan ujung inna akramakum indallahi atqakum. Nanti kita pokok pikiran ketiga tentang bagaimana takwa. Bermacam-macam berlimpah. Yang paling istimewa pergaulan antar mukmin. Di bawahnya lebih rendah dikit pergaulan antara orang yang sedang meningkatkan dari amanut ke mukmin. Lebih rendah lagi dan bersifat umum pergaulan antar manusia. Ujung-ujungnya inna akramakum indallahi atqakum. Maka kata Allah, nothing, semua, tidak ada itu ras, suku, kelompok, itu enggak ada. Ada yang merasa lebih unggul rasnya, merasa orang Jawa, wong Papua apa sih? Ada yang merasa kaya, semua berakhir. Sekarang Allah yang berhak memberikan penilaian, dan Allah hanya menilai soal takwa.
Yang jadi masalah at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Berarti orang kedelap. Berarti siapa kita, statusnya seberapa hebat, cuma Allah yang tahu. Maka berhenti merendahkan orang, karena yang tahu cuma Allah. Dan Allah mengukur cuma soal takwa. Dan tidak ada yang tahu skala atau indeks tingkat takwa kita, nggak ada yang tahu. Karena takwa itu soal hati. Itulah inna akramakum indallahi, bahwa sudah nggak penting lagi bagi Allah apa suku kamu, apa kelompok kamu, bahkan apa jenis kelamin kamu. Sudah nggak penting. Yang penting buat Allah cuma satu: berapa nilai kompetensi ketakwaan kamu. Nah, kita nggak tahu, maka berhentilah merendahkan orang. Yang bisa kita ketahui orang bertakwa apa? Takwa itu soal hati. Tapi kan ada fenomena, ada gejalanya. Perilaku. Perilaku yang diatur namanya apa? Akhlak. Nah, maka setidaknya kita melihat akhlak. Tiba-tiba mantan pezina itu akhlaknya berubah. Ayo kita motivasi. Ayo kita beri penghargaan. Dialah hari ini yang terbaik. Cuma itu yang bisa kita lihat. Tapi kalau Jumatan kan takwa itu menjalankan perintah dan menjauhkan larangan. Itu artinya salah satu bukti konkretnya. Salah satu bukti konkretnya. Bukan menjalankan larangan. Nah, ini menerjemahkan ayo kita jalan-jalan. Innallaha alimun khabirun. Ini kunciannya juga indah. Indah kunciannya. Paham semua konsep tentang bahwa derajat pergaulan kita itu diikat oleh kesatuan takwa. Ya. Maka kata Allah, innallaha alimun khabirun. Alim, maha mengetahui hal yang sifatnya general. Khabir juga sama, maha mengetahui tapi lebih detail. Yang jangankan yang detail, yang sifatnya umum aja Allah tahu. Tidak perlu berdebat dia derajatnya apa di hadapan Allah, cuma Allah yang tahu. Karena sama-sama kita nggak tahu, ayo bekerja sama. Ya, tidak ada yang merasa lebih baik, habib sekalipun. Nah, jadi kalau Anda mendeklarasikan saya paling dekat dengan Allah, berarti Allah sudah kedodoran sifat Allah, karena bocor rahasia. Ngaku. Ya. Ada yang mengklaim mencuri jin, silakan lah. Mencuri dari informasi dari Allah mah, waktu kedodoran. Jadi innallaha alimun khabir. Allah itu tahu kok. Kalian nggak perlu berdebat. Jangan dilibatin dia ke pengurus, jangan. Mekanan. Nah, yang kita tahu adalah fenomena takwa, akhlak, amal soleh. Itu kita tahu. Tapi kalau fenomena itu nggak ada dan dia tetap koruptor, ada yang ngomong, kalian jadikan bendaharanya, jangan dia koruptor, itu wajib ngomong. Kan tobat. Hah? Kan tadi belum bertobat ceritanya, belum tampak fenomena takwanya. Kita lanjutkan. Ini ada kasus. Sekarang kita masuk pokok pikiran ketiga. Seberapa takwa kita dan bagaimana cara kita tahu ketakwaan kita. Akhirnya datanglah Al-A'rab. Al-A'rab itu bukan orang-orang Arab, bukan, tapi orang pedalaman. Nah,
apa ya? Kalau ada orang kota, lawannya apa itu? Orang kampung. Tapi bukan untuk menyebut masalah mewah dan tidak mewah, menyebut kampungan dan tidak kampungan, yaitu dari sudut dusun, tidak punya etika. Nah, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalikum min amalikum syai'an innallaha ghafurun rahim. Sewaktu tiba-tiba datanglah orang-orang yang belum memiliki etika sosial karena tidak beruntung tinggal di pedalaman dan pegunungan, datang menemui Nabi lalu mendeklarasikan diri, amanah ya Rasulullah, ini kami sudah menyatakan beriman. Qul, untuk Nabi diberitahu Allah. Kenapa yuk? Karena untuk tahu fenomena seberapa takwa orang butuh waktu. Apakah dia sholat 5 waktu butuh 1 hari? Lihat sholat subuh enggak, sholat duhur enggak, sholat asar tonton, butuh 24 jam. Sementara ini Nabi harus merespon cepat, maka diturunkanlah malaikat Jibril. Itu Allah yang kasih tahu. Kul, respon. Lam tu'minu, perhatikan, lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma, tadi lam tu'minu walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Qul, katakanlah hai Muhammad, lam tu'minu, belum, bukan tidak, belum, kalian belum tampak indikator keimanan. Boleh jadi orang-orang itu bisa mendebat, so tahu Nabi kayak ikut pergaulan saya, bisa didebat. Tapi mereka tahu diri Nabi punya bocoran dari malaikat Jibril, nggak bisa. Nah, kita kan bukan Nabi, maka butuh waktu untuk melihat indikator itu. Kata Nabi, kenapa saya tahu? Ya karena walamma, tuh, tadi lam tu'minu, belum, walamma walakin qulu aslamna, tetapi katakanlah kalian aslamna. Oke, nggak apa-apa, kita terjemahkan kamu baru cuma Islam, nggak apa-apa ya. Sebetulnya ada arti lain. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena lama belum juga. Kalau lam belum, karena memang kalau kita pesen gokar mobilnya udah jalan-jalan menang banyak peta. Kalau walam mah sedang berubah, paham? Jadi lam itu belum, tapi jauh dari harapan. Tuh. Kalau walam mah ya belum, boleh jadi terjadi. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, seolah Nabi ngomong memang ada potensi iman tapi masih jauh kalian ya. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu, sekarang buktikan dulu kamu taat pada Allah, kamu taat kepada Rasulullah.
la yalitkum. Lihat itu. Saya ulang ini pelan-pelan. Tuti'u Allah wa Rasulahu, berapa objek? Dua. Siapa otoritasnya? Allah dan Rasul, berarti dua ya. Oke, kita ingat-ingat. In tuti'u Allah wa Rasulahu. Coba kamu buktikan dulu bahwa kamu taat kepada Allah, satu. Taat kepada Rasulullah, dua. Maka ganjarannya la yalitkum. Kok bisa la yalitkum? Bukan layat apa? Layalitakum. Layalikum domirnya berapa? Satu. Siapa? Allah doang. Tapi disuruh taatnya kepada Allah dan Rasul. Giliran dapat upah layalikum. Apa upahnya? Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari amal kalian. Artinya senajan kita wajib taat kepada Rasulullah, urusan ganjaran Rasulullah keikutan. Ya, jangan coba-coba ngerengek kepada Rasulullah minta ganjaran ditambah, nggak bisa. Itu prerogatif Allah. Itu menarik tuh bagi pecinta bahasa Arab, menarik bagi pecinta. Nah kan ibu-ibu bapak-bapak cinta nggak paham nggak kan? Innallaha ghafurun rahim. Allah itu lagi-lagi maha mengampuni, juga menutup aib dengan kasih sayangnya. Innamal mu'minuna alladzina amanu. Siapapun orang yang naik grade dari alladzina amanu menjadi al-mu'minun, itu adalah alladzina amanu. Nah ini kita dikasih bocoran, yaitu orang-orang yang tadinya punya modal beriman billahi wa rasulihi. Nah, siapa yang jeli ini? Itu ada anaknya Pak Supriyadi ya? Ya benar ya? Nah, ini kalau jeli hebat nih anaknya Pak Supriyadi. Siapakah orang yang al-mu'min al? Yaitu orang yang tadinya modalnya alladzina amanu titik-titik summa lam yartabu. Ayo, anaknya Pak Priyadi, saya lupa namanya itu, siapa itu? Imal. Waktu itu Imal ada dua ya? Oh, ada Amal, ada Imal. Satu gendut, satu langsing ya? Ya dua-duanya hitam. Manis hitam. Manis mah imut. Iya bener manis. Mana itu Imal? Kenapa pakai summa? Atau apa yang bisa diungkap dari summa? Satu persatu ada jarak. Nah, cerdas. Itu baru tuh, cerdas. Masih muda, Ustaz. Bayangkan kalau pakai falam, pakai fa. Bayangkan ya, kalau pakai falam. Antara kita alladzina amanu, mungkin setahun kemudian kita ragu, ya Allah apa manfaat iman dia? Menjadi motor udah manek-manek roda 4, butuh waktu pakai summa. Ada yang mbak kemudian 20 tahun lagi, ya Allah nganggur, rasanya sembengin, pernah goyah iman. Tapi makanan-makanan yang bayar rabi tetap sih, ya Allah, ya Allah. Bisa. Itulah kenapa diberi summa. Artinya Allah memang mengisyaratkan boleh jadi kita punya anomali keimanan,
dan itu mengerikan. Sudah 40 tahun Al-Ladin Aman, 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun, maka digunakan summa, bukan fa. Kalau fa seketika. Jadi kita harus cermat ini ya. Artinya tidak boleh sering para wali ngomong simpengen beriman si malah ngeluh. Justru memang sifat iman begitu. Itu sifat iman ya. Fluktuatifnya itu lama. Sering kan gini, ini kejadian kita nih. Aneh loh Bu Imat ya, balik bagus barang anu jet. Nggak usah ngomong barang anu jet, memang begitu. Pakai summa barang anu jet. Ih kerunyanya syarat mati badan. Itulah ya summa namanya. Endi kan gara-gara summa kan. Endi kan ya. Summa lam yartabu, tetapi sampai kapanpun, karena summa ya, sampai kapanpun lam yartabu, tidak ada ragu. Wajahan selalu bersungguh-sungguh bi amwalihim, dengan harta, wa anfusihim. Ayo wa anfusihim. Apa wa anfusihim? Jiwa. Ada yang lain? Berarti nyawa ya. Rugi. Sekarang nggak ada perang yang taruh nyawa, maka berhenti maukuf jihad. Enggak. Angkusim itu apapun soal kita, soal tangan kita, soal mata kita, soal waktu kita, soal tenaga kita, soal hubungan baik, soal nama baik, apapun soal kita, itu angkusim. Apapun soal kita itu dijihadkan di jalan Allah. Apapun, waktu kita, tenaga kita, nama baik kita, tangan kita, mata kita, apapun soal kita, sampai nyawa sekalipun. Fisabilillah ulaikal musodiqun, itulah yang plak sodik, benar. Maka alladzina amanu menjadi al-mu'minun. Qul, katakan kepada orang-orang yang dusun itu, atu'allimunallah bidinikum. Coba kepiah semur. Nabi bertanya, ceritanya dia ngomong begitu ngotot. Ya Rasulullah, kasar amat ngomongnya. Nggak takut tak kita kembali ke kafir? Tuh. Kamu jangan coba-coba ngomong mukmin ya, nggak ketipu. Ada malaikat Jibril datang, bilang kamu aslamna. Rasulullah kuanten ngomong itu. Orang risi tak kita balik silip. Maka kul Nabi hajar gong itu, atau alimuna, apa kamu mau ngajari Allah? Bidinikum, soal agama kalian. Allah itu tahu kok kamu tuh Islam, mu'min, alladzina amanu, mu'min. Maka pernah kita kaji, jangan sok suci, karena innallaha alimun khabir. Masih ingatnya itu? Pernah kita kaji kan? Tuh, kul cuma ini telenges bener. Atau alimuna, harap ngajari Allah soal agama. Allah tahu soal agama kita, gak usah ngajari Allah siapa kita. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jangankan soal kalian, apa yang ada di langit-langit, yang di bumi, Allah tahu semuanya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah tahu semua. Jadi aja ngajari Allah. Allah, alhamdulillah, saya ini udah bertobat, gak usah ngomong gitu. Ya mununa alaika an aslamu. Kamu pikir kalau kamu masuk Islam, emang Islam untung? Kul, hai Muhammad, omong ke mereka itu, la tamunnu alayya islamakum. Enggak ngaruh kali kamu Islam gak Islam. Nah itu maksudnya.
La tamunnu nggak ngaruh alaya islamakum balillah yamunnu kudune sireno manjing islamiku karena yamunnu alaikum Allah memberi nikmat kepada kalian an hadakum lil imani in kuntum shodiqin. Tuh ya, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Jangan menipu Allah, Allah tahu semuanya. Kita itu baru Islam enggak, baru sudah amanu atau sudah al-mu'min. Mudah-mudahan kajian tadabbur kita terhadap surat Al-Hujurat memang tepat waktunya, sedang goyah hubungan kita antar sesama. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita menyikapi apa yang terjadi. Aqul qouli hadza wa astaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.